Sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami hadir dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat pagi hari ini menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang hadir, pelayan-pelayan yang akan melayani Tuhan, jadi satu kesatuan hati atau ingin menyembah dan memuji Engkau. Kami rindukan Engkau hadir dalam hidup kami, kami rindukan Engkau hadir dalam ibadah kami, menjadi pusat penyembahan kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan, di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dunia berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Nyanyikan dari awal. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
siap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan penghiburan. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Kenakan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah, menarilah dan tepuk tangan. Sukacita, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak ada melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tegakkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersukacita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Angkatlah suara. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggakan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang. Gerakan kaki, gerakan kaki. Mari kita menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat senyum saudara. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya belum lihat senyum-senyum pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan Tuhan kita boleh berjalan dalam hadirat Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan kita boleh berjalan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragukan
berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa setiap hari, setiap waktu Tuhan Allah Immanuel, Allah selalu menyertai kehidupan kita. Di tahun yang lalu mungkin banyak melihat bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi kita boleh buktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat besar. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita yang tidak bisa dunia berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ada satu pujian yang memberkati saya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di setiap musim kehidupan kita, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Puji nama Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
lagi mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita bagi Tuhan. Kau kuatkan aku, Kau harapan kami Tuhan, Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau sudah buktikan bagi kami kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Sebab itu biar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami terus memuji mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya berasal daripada Tuhan. Membawa kami ke dalam kekuatan Tuhan, semangat yang baru, kerinduan terus untuk mencari Tuhan, dan untuk bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, biar kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itu yang akan merubah setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk pekerjaan selanjutnya. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang Immanuel. Kalau minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan tentang pribadi Allah dalam bentuk yaitu Roh Kudus yang dibutuhkan bagi gereja, bagi jemaat.
Kita masuk ya nomor 12 di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca ayat ini, bahwa kita butuh Roh Kudus, pribadi Allah yang tinggal dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa kita perlu Tuhan disertai Immanuel. Luar biasa ya Tuhan kita. Selama hidup pelayanan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dan dalam proses kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, dan terlebih ketika kita merayakan Pentakosta, yaitu kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, kepada jemaat, bahwa luar biasa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah sebabnya kita punya Allah yang Immanuel. Sekarang bukan pribadi Yesus yang hadir, Yesus menjadi juru syafaat, dia di surga. Dan sekarang Roh Kudus yang memimpin, menolong kita. Dalam yang pertama kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya. Yohanes 14 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Ya 2-3, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, pribadi Tuhan, akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, hari-hari ini banyak orang susah. Keadaan perekonomian yang stuck, ya. Bahkan cenderung ada yang berkata merosot. Bahkan ada di belahan negara yang kolab, apalagi ditambah dengan perang. Sekarang ini banyak orang susah. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan adanya online, pasar sepi. Kalau saudara ke pasar, apalagi pasar baju, gelondangan, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian orang usaha-usaha juga mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Sekarang ini berambang aja kita online. Apa yang tidak di online, saudara yang dikasih Tuhan? Apa saja. Sekarang ini top, bukan sudah lama itu. Kalau mau belanja saudara tinggal telepon saja. Ya. Kemudian bakul-bakul banyak yang sambat. Koperasi sama. Yobel juga pernah cerita pegawainya ada yang mundur, ada yang keluar. Ini keadaan hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pribadi Tuhan yang pertama, Tuhan yaitu dalam pribadi Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya. Amin. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ada pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus yang dijelaskan tadi, yaitu roh kebenaran.
Karena dia adalah pribadi Allah, dia adalah kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memimpin dalam seluruh kehidupan kita di dalam kebenaran. Rindulah didiami Roh Kudus, rindulah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima siapa? Roh Kudus. Dia ini berbicara dengan Roh Kudus. Kalau orang lain mengalami gelisah, kalau orang lain mengalami, saudara yang dikasih Tuhan, tidak nyaman, tidak tentram. Apalagi dalam kondisi seperti ini, bukan berarti orang gereja, orang percaya juga diperhadapkan dengan hal yang sama, dengan kesukaran, dengan kesulitan, dengan keadaan. Itulah sebabnya kita terus berdoa supaya Indonesia dipulihkan. Doakan politik aman, hukum aman, adil, kemudian tidak ada demo-demo. Dalam keadaan seperti ini, kalau ada demo-demo, kalau saudara justru nanti akan membawa sengsara bagi kita, bagi seluruh rakyat. Dunia tidak dapat menerima dia. Bersyukur saudara, kita ada kebenaran. Kita menerima dia. Sebab di dunia tidak melihat dia. Dunia tidak melihat, tidak mengerti apa yang ada di dalam kehidupan pribadi orang percaya. Di dalamnya ada Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus. Dunia tidak mengenal dia. Ini apa Roh Kudus itu? Makanan apa, bentuk apa? Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita diberi kekuatan sampai hari ini, di tengah gejolak, di tengah keadaan, bersyukur. Selanjutnya, tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal Roh Kudus, bahkan kita mengalami Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang Yesus tidak bekerja, Yesus bekerja tapi dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan ya, tetapi kamu mengenal dia sebab ia ini adalah pribadi Tuhan, I-nya besar, yaitu Roh Kudus menyertai. Immanuel itu artinya menyertai. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Dikatakan Roh Kudus pribadi Tuhan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Rindulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengalami pribadi Tuhan, tinggal di dalam hidup saudara dan saya, diam. Maka Irene itu, damai sejahtera itu, seringkali kita dibawa arus keadaan yang membuat kita gelisah, membuat kita stres, membuat kita rasanya tidak kuat. Saudara, banyak orang tidak kuat hari-hari ini. Persaingan yang begitu luar biasa. Memang Alkitab sudah menggariskan, sudah berkata bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan datang masa yang sukar. Gempa, bencana, perang, dan terus berjalan sampai hari ini. Justru akibat perang satu negara Ukraina itu saja berdampak kepada dunia ekonomi berpengaruh. Apalagi nanti ditambah dengan bangsa negara-negara yang lain. Tambah parah saudara yang dikasih Tuhan. Yang 13. Kalau yang pertama tadi menyertai orang percaya, itu pribadi Roh Kudus. Kemudian yang kedua, yang 13 ini,
menjadi penghibur bagi orang percaya. Yohanes 43 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika sebelum Yesus pergi selama 40 hari menampakkan, mengajar, menguatkan murid-muridnya, menceritakan bahwa nanti Yesus sudah tidak bersama-sama, tetapi Immanuel dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pribadi Yesus pergi naik ke surga yang kita sudah rayakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang, penghibur itu tidak turun. Yaitu apa? Roh Kudus. Siapa? Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita masih berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan masih ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau Yesus tidak pergi, tidak naik ke surga, mungkin kuasanya terbatas. Hanya ada di sekitar pribadi Yesus. Ketika Yesus ada di satu tempat, itu sebabnya pada Perjanjian Baru diceritakan, semua orang berbondong-bondong mencari pribadi Yesus, karena di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada keamanan, masalah ekonomi, malah kesejahteraan. Tidak takut kelaparan. Tapi kalau seandainya dia tidak naik-naik, kita bingung nanti kita cari Tuhan. Sama seperti nanti kita pergi ke Amerika, pergi ke Arab, cari Tuhan di sana, Tuhan ada di sana. Tapi sekarang pribadi Roh Kudus itu ada di mana-mana. Bahkan pribadi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dia mendiami, dia tinggal. Makanya kalau pribadi, rumah kotor, hati kita ini gersang, maka Tuhan tidak akan mendiami kita. Tapi kalau kita membuka hati untuk menyembah, untuk memuji, untuk merindukan hadirat Tuhan, Tuhan senang, kerasan tinggal di dalam hati saudara dan saya. Sama seperti kalau kita punya rumah, nyepeprek barang-barang, nyepeprek itu rasanya gak sehat, gak enak. Tapi kalau semua bersih saudara yang dikasih, kita merasa nyaman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berikut yang ketiga, dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, Roh Kudus pribadi Tuhan memberikan kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang ketiga, Roh Kudus pribadi Tuhan yang tinggal, yang Immanuel beserta dalam kehidupan saudara dan saya, dikatakan sebab Tuhan itu adalah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa melihat, tapi kuasanya ada, kekuatannya ada. Sama halnya saudara hidup. Kita hidup karena apa saudara sebenarnya? Karena ada angin, karena ada udara. Kalau seandainya tidak ada angin, tidak ada udara, kita mati dalam kehampaan. Nah, Roh Kudus juga itu pribadi yang tidak kita lihat,
Dan di mana dikatakan ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, selama kita terbelenggu, selama kita tertekan, selama kita enggak damai, enggak sejahtera, selama kita enggak menikmati rasanya berat dalam hidup ini, perlu mungkin rumah kita kotor, sehingga roh itu tidak diam, tidak mendiami gereja, mendiami jemaat. Tetapi kalau roh itu diam di dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa kalau ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bebas, kita bisa melakukan. Tapi bukan karena kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang dosa, tetapi kita pergunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Kalau Roh Allah bekerja, bila Roh Allah ada di dalamku, apa lagunya tulisannya? Akan menari, akan bersuka cita. Bila Roh Allah, bila kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita ada kekuatan. Kita ada power, saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih kuat. Kita tidak terbelenggu. Kita enggak tertindas. Kita enggak tertekan. Seringkali kita tertekan dengan masalah-masalah kehidupan ini. Masalah-masalah kehidupan ini sebenarnya semuanya datangnya dari diri kita sendiri. Dari kita diri sendiri, saudara dan saya. Mengapa? Karena kita salah langkah, salah perhitungan. Itulah sebabnya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menunjukkan arah jalan. Kadang-kadang, loh, apa yang mustahil bagi kita itu rasanya, loh kok bisa ya seperti ini. Kadang-kadang kita bisa geleng-geleng. Kok sampai sekian ini loh. Rasanya secara ukuran manusia nggak bisa, nggak mampu untuk mengembangkan, untuk menjalani kehidupan ini, tantangan ini. Tapi kita bisa melewati 1, melewati 2, melewati 3. Saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan masing-masing. Kalau kita dekat dengan Tuhan, peka dengan Tuhan, kita akan merasakan, mengalami. Makanya jangan jauh dari hadirat Tuhan. Beriku hati baru, Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Ya Allah, jangan ambil rohmu, Roh Kudus, dariku. Jagaku dalam hadiratmu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan ambil rohmu Tuhan. Karena rohmu itu adalah pribadi Tuhan, Immanuel itu yang menyertai selama-lamanya, selama kita ada di dunia ini. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara bisa jawab apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Biarlah semuanya itu dipakai bahan pelajaran bagi kita, bagi saudara dan saya. Jangan jauh dari hadirat Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Kemudian yang keempat,
yang ke-15 ya nomornya. Pribadi Roh Kudus nomor 15 itu adalah pribadi Allah yang akan memberi karunia yang melengkapi gereja, melengkapi jemaat dalam komunitas, dalam gereja lokal untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Peranannya yang lain adalah Roh Kudus itu memberi karunia, karunia rohani yang diberikan kepada kita supaya dikatakan kita dapat menjalankan fungsi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam dunia ini, ya. Semua karunia ini mungkin ada yang besar, ya, baik besar maupun kecil. Karunia itu adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi alatnya, dutanya, wakil Tuhan, ya, yang menunjukkan anugerahnya dan untuk memuliakan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Saya percaya karunia-karunia rohani itu nanti Tuhan berikan kepada gereja. Mungkin dipakai sebagai anggota tubuh, bagian tubuh itu semua saling melengkapi, semua berfungsi. Sebagaimana anggota tubuh ini ada mulut, ada tangan, ada mata yang melihat, ada kerjasama, ada kaki yang melangkah menuju untuk sesuatu. Kemudian tangan ini membantu untuk supaya ini perutnya ini enggak kosong, diisi. Kemudian ada pikiran, ada telinga yang bisa mendengar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah gereja lokal di tempat ini, jemaat Ebenezer ini, Tuhan menambahkan karunia-karunia kepada jemaat. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Biarlah kita lakukan dengan setia. Yakin dan percaya kalau kita melakukan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu berapa di situ dikatakan bahwa kalau kita melakukan itu jerih lelah kita tidak sia-sia. Kemudian yang berikutnya yang 5, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Pribadi Roh Kudus, pribadi Tuhan itu akan mengubah orang percaya menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Apa mungkin, apa bisa kita seperti Tuhan? Tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita bisa, ku mau sepertimu Yesus. Dia akan mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Manusia itu adalah potret gambar Tuhan. Manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kalau ciptaan yang lainnya Tuhan hanya ngomong saja, jadilah.
Sebelum langit dan bumi ada, terang, jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah lautan, jadilah daratan, jadilah benda-benda penerang. Itu hanya dengan firman, itu hanya dengan perkataan Tuhan Maha Besar. Berbeda dengan manusia. Itulah sebabnya manusia itu disebut makhluk yang mulia. Karena manusia itu diciptakan itu menurut peta, menurut gambar, menurut rupa Tuhan sendiri. Tuhan mengambil debu dan tanah, dan kemudian Tuhan itu menghembuskan roh, jadilah makhluk hidup, jadilah manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sejarah manusia, kejatuhan manusia dari dosa, Tuhan itu Immanuel, semerah dosa kita, seberat dosa kita. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, Dia bersihkan, Dia sucikan. Percaya? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, makanya ketidakbenaran itu membawa ketakutan. Ketika Adam tidak benar, berdosa, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian itu, hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat intim. Berjalan di Taman Eden, di Taman Tuhan, komunikasi baik. Tetapi ketika manusia itu cenderung kepada iblis, mendengar lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan, dan kemudian komunikasi renggang antara Adam dan Hawa, disitulah masuk celah iblis menggoda si ular, setan itu. Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan melihat seperti Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, diambillah oleh Hawa, dan Adam sebagai iman juga ikut bersama-sama, dan jatuh manusia di dalam dosa. Sejak itu saudara yang dikasih Tuhan, gambar Allah itu sudah rusak. Gambar Allah itu sudah rusak, sudah tidak baik lagi. Dan manusia yang kekal pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu tahu, karena Dia Maha tahu, kalau nanti manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, itu tahu saudara. Itulah sebabnya Tuhan sudah merancang ketika Adam dan Hawa dan keturunannya, dan terus menerus kita baca Alkitab itu, dosa semakin besar, dosa semakin besar, dosa semakin besar. Itulah jalan satu-satunya keadilan Tuhan dinyatakan. Dia datang sendiri. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ada orang mencari Tuhan sepertinya jauh, sepertinya sulit, sepertinya nggak bisa bertemu. Kita hanya sejauh doa, kita hanya memanggil, kita mengundang Tuhan hadir. Nah, saudara yang dikasihi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita manusia punya tubuh jasad, tubuh jasmani. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan nanti akan ada perpisahan, setiap kita akan mengalami hal yang sama. Yaitu karena kita dibatasi, hidup 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun, lewat itu penderitaan. Makanya nanti ketika tubuh kita berpisah, tubuh ini kembali kepada asal mulanya, ke debu dan tanah.
Dan roh itu kembali kepada Tuhan. Dan jiwa itu hilang. Karena jiwa itu tinggal di dalam darah. Makanya selama manusia hidup darahnya masih mengalir. Kalau kita terjadi kecelakaan kemudian darahnya keluar, jiwanya keluar. Nah rohnya kepada Tuhan dan kemudian jasadnya walaupun nanti dimakamkan, dibakar, makan di laut, di mana saja. Tapi nanti Tuhan akan bangkitkan, menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan itu adalah kekal selama-lamanya. Juga tubuh kemuliaan itu berbeda dengan manusia berdosa yang akan mendiami neraka. Sama, di neraka juga kekal selama-lamanya. Penderitaan selama-lamanya. Tidak ada rugi, saudara, kalau kita jangan menyesal di kemudian. Menyesal sekarang lebih baik. Hubungan intim, dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Kalau kita diberi kekuatan sampai hari ini, ada di negara yang banyak orang bunuh diri. Ada sekarang ini banyak orang stres, orang gila. Karena enggak kuat menjalani hidup. Tapi puji Tuhan, ada pribadi Tuhan, ada Immanuel yang kita nyanyikan tadi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya akan menjadikan kita ini menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ia berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Doa saudara masih didengar. Tuhan masih memperhatikan saudara dan saya, makanya pujian tadi Immanuel, Immanuel. Kita akan nyanyikan lagi. Musik bisa persiapan, BL juga bisa persiapan ya, pakai wireless. Saudara yang dekat, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Selama dosa, selama Taurat menindis dalam hidup saudara dan saya, kita ada di dalam ketakutan, kita ada di dalam kecemasan. Tetapi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapa, ini aku. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Jangan sampai kita terlalu lama ada di dalam perbudakan. Jangan terlalu lama kita ada di dalam kesesakan. Ada Tuhan berseru. Kalau kita berseru, kita memanggil, Tuhan mendengar, memperhatikan setiap seruan doa. Lagu Immanuel tadi coba dibuka, sama-sama kita berdiri. Kau setia, kau
sungguh kita datang kepada Bapa. Aku datang untuk kita menyembah. Ada dalam hadiratnya, kuasa Roh Kudus ada di tengah kita. Kau yang bertata dalam kami lemah, kami tak berdaya, hanya Engkau yang sempurna, Engkau yang menerangi hidupku. Kau kuatkan aku supaya aku bisa bertahan di tengah keadaan dunia yang sukar, yang sulit ini. Setia, aku tetap setia karena Kau yang setia. Engkau Allah Immanuel. Kau bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah Immanuel, 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 oh yeah. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Allah beserta. Kita angkat tangan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, kita sembah. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu, bahwa Engkau Allah yang Immanuel. Kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, kami yang berdosa, Engkau datang, Engkau hadir, Engkau menguatkan kami. Haleluya. Sembah dan pribadi Roh Allah, Dia mendiami saudara. Perangan Roh Kudus akan bekerja dalam pribadi. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat pujian sekali lagi, nanti Mbak Kesi akan berdoa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Anugerah terbesar Tuhan, kami mau diubah oleh kuasa-Mu Bapa. Dan kami sungguh percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami pasti akan bisa mengalahkan segala belenggu di dalam kehidupan kami Bapa. Persoalan permasalahan apapun itu, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang bekerja dan kuasa-Mu yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami terlurus membuka hati kami untuk kuasa-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, karena kami percaya kalau Allah ada bersama kami, kalau Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Tak ada satu pun yang bisa mengalahkan kami, karena kuasa-Mu yang sempurna bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dan menyala-nyala dalam kehidupan kami, supaya di dalam kami mengiring Engkau, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera, dan kami penuh semangat hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, lawat kami, jamah setiap kami, ubah kami, untuk kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu dan layak untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta kami, Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami senantiasa mempunyai iman percaya Engkau Allah ada di hati kami. Ini bait suci-Mu, dan inilah Tuhan gereja-Mu di hati kami. Dan biarlah Tuhan terus bekerja dan berkarya untuk mengubah kami terus menjadi pribadi yang lebih berkenan dan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Setiap kerinduan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, urapi kami dan jamah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami, dan semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kuasa Tuhan yang bekerja dan memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan urapi hamba-Mu terus, berikan hikmat yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan untuk hamba-Mu, untuk semakin hari semakin luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk terus bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur, doa, sembahyang kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, serta kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu sungguh menerangi langkah kami, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Sebab Engkau yang telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu sebelum kami memberikan. Kami percaya Tuhan, siap tangan-tangannya akan memberikan, Tuhan akan tilik dan melihat, dan Tuhan akan balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam segala perkara Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu
persembahan yang kita berikan boleh Tuhan melihat. Dan untuk pekerjaan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kami percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menolong kita semua. Doakan untuk saudara-saudara kita yang tidak bersama supaya di hari yang akan datang bisa bersama-sama. Amin. Untuk kaos remaja nanti bisa diambil sama guru sekolah minggu, sudah jadi. Kemudian untuk kegiatan berjalan seperti biasa, hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 di tempat ini. Kemudian hari Selasa dan Rabu ada persekutuan doa jam 6 sore. Dan hari Kamis kaum wanita jam 6 sore. Dan kemudian hari Jumat sudah bertambah yang ikut bersama-sama dalam doa, para pelayan altar dan jemaat pendoa-pendoa juga. Latihan musik tetap hari Sabtu jam 4:30 untuk anak-anak. Dan hari Minggu ada ibadah sore nanti remaja pemuda di tempat ini. Kemudian ada undangan untuk seminar peternakan khusus ayam. Ada ibadah dan ada wawasan untuk yang mau melihara ayam, bagaimana mengelola pakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari sampah-sampah. Ya, nanti hari Rabu jam 9, tanggal 17 itu ya Rabu ya. Ya, di GPDI Tiberias Pare yang mau ikut seminar, kalau mungkin di tempat lain bisa bayar, kita enggak bayar, supaya nanti kita, walaupun kita ayam kampung, ayam apa saja, ya kita yang penting belajar bagaimana untuk mudah, murah untuk pakannya. Ya, puji Tuhan. Untuk persiapan anak-anak Kid Camp di Batu, di Beji, di Sekolah Alkitab, nanti kalau ada yang bawa mobil, ya silakan. Mungkin Ko Ari mau ngantar, ya silakan. Nanti saya tak juga tanya-tanya, kalau enggak bisa ya siap, Yohanes juga siap. Ya nanti kalau mungkin ada guru sekolah minggu yang ingin tahu sekolah Alkitab, nanti paling tidak nanti foto orang tua ben tahu sekolah Alkitab. Nah sekaligus nanti bisa kita berapa jam di situ. Syukur, sayang pembukaannya sore ya, nggak sampai ikut pembukaan. Kita jalan-jalan menikmati sekolah Alkitab terbagus di Indonesia itu di Beji. Ya, seperti hotel, tempatnya itu, parkirannya itu juga luar biasa luas. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Doakan untuk Mbak Dina, kesehatannya, Mbak Wahyu, lahir oleh pertolongan Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan. Ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Mas Mur juga diberi kesehatan, kekuatan. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenangan-Mu ya, teguhkan
Terima kasih untuk Allah yang Immanuel, untuk penyertaan Tuhan di tengah kondisi, di tengah keadaan kesulitan dan kesukaran. Banyak orang mengalami hal yang sama. Doa kami, kuasa Roh Kudus hadir, menghibur, menguatkan, memberi jalan keluar, membukakan jalan, memberkati umat-Mu di tempat ini, supaya kami kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan zaman di akhir zaman ini, dan tidak mengurangi iman kami, kesetiaan kami, pengiringan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati setiap kehadiran kami semua. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, memberkati hidup, nikah, keluarga, usaha, pekerjaan, mata pencarian. Terlebih bagi Mbak Dina dan Mbak Wahyu yang persiapan untuk persalinannya, Tuhan tolong sehatkan, kuatkan sampai pada lahirnya, diberi keselamatan. Baik ibu dan anaknya semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Memberkati para pelayan altar yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami semua umat-Mu menjalani hidup sepanjang minggu ini, apapun yang dikerjakannya, supaya disertai Tuhan dan diberkati Tuhan